Ya, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Purbaya, selamat mengemban tugas yang amat berat ini Pak, di sini. Tapi saya lihat rambut Anda masih padat, belum rontok, belum memutih juga, jadi ya masih bisa Anda handle masalah ini. Jadi saya melihat Anda ini setiap hari, bahkan setiap jamnya belanja masalah semua. Dan itu bagus sekali, dan saya berharap Anda bisa menemukan solusi terbaik. Dan sekarang dihadapi oleh masalah subsidi. Jadi kalau melihat pertumbuhan ekonomi yang mau tidak mau kan Pak, itu kita wajib negara itu, pemerintah memberikan subsidi. Karena ada ketimpangan ya kan, antara si kaya dengan si miskin ini jaraknya terlalu jauh. Nah, ditambah lagi negara kita adalah kepulauan. Mendistribusikan itu juga tidak mudah. Ada kendala-kendala. Belum lagi kalau yang berhubungan dengan alam. Dari bulan Desember sampai Februari itu musim-musimnya itu hujannya, curah hujannya sangat tinggi, itu juga sangat bermasalah. Nah, kalau kita lihat Bapak, pertama saya melihat ini informasinya harus valid dulu. Informasi yang pemerintah dapatkan dalam hal ini Menteri Keuangan itu tidak valid seperti yang kami dapatkan. Harusnya pimpinan mungkin next time ya, perwakilan antara Pak Arief itu ada diduduk bareng di sini sehingga satu irama ini. Ini kalau kayak begini jadi ada dualisme. Nah, tapi sudahlah. Saya berharap ini kepada jajaran Kementerian Keuangan bisa bekerja sama, artinya mensupport Menteri Keuangan bahwa ini tugas yang amat berat tapi mulia. Oleh karenanya ini work team ya. Jadi saya tahu masalah ini sangat banyak sekali ya kan. Ditambah eksekusinya harus cepat sekali. Nah, kalau saya melihat Bapak ya, sejak Covid itu adalah yang tertinggi. Tahun 2022 negara memberikan subsidi. Terus setelah itu tahun 2023, 24, 25 itu 370, 386, 394 tahun ini. Nah ini kan artinya 2 kali lipat dari sebelum Covid Bapak. Nah saya tidak berbicara bahwa oh jangan di stop, tidak. Tetapi harus dicarikan solusi. Ya kan? Yang paling besar dari semua ini komposisinya adalah energi. Khususnya itu listrik, PLN, sampai 156. Kita selama ini tidak mendengar solusi dari pemerintah. Solar cell, Pak, di negara-negara lain itu sudah ada. Tapi ironisnya di negara kita itu dijualnya itu yang termahal, Pak. Nah, Anda mau mengucurkan itu yang 200 triliun itu ya buat sektor real. Saya rasa itu bisa Pak dibangun. Teknologi dari luar, nah ini Anda tinggal arahkan. Dan dikasih insentif Pak. Pajaknya seperti itu dan lain-lainnya. Kalau sekarang Pak kayak saya sudah sempat Pak, saya pribadi ya mencontohkan saya ingin gitu membeli solar cell. Tapi harganya Pak itu sama bayar bulanan listrik Pak. Saya tidak dapat subsidi Pak. Bayar listrik itu baru ketemu 30 tahun Pak. Dengan catatan itu solar cell-nya itu tidak rusak selama 30 tahun. Kalau 10 tahun oke. Nah ini menurut saya harus dicarikan solusinya Pak. Jadi terus juga yang berikutnya yang kedua adalah soal tadi seperti kawan-kawan katakan tepat sasaran. Nah inilah masalah klasik kita Pak. Selalu. Walaupun tadi Pak Idrus juga mengatakan sebagai rakyat Indonesia semuanya boleh saja mendapatkan menikmati subsidi itu. Tetapi kan ada prioritas Pak. Nah ini dia. Nah sistemnya ini yang tidak canggih menurut saya. Teknologi sudah canggih ya. Semua masyarakat sampai pelosok itu sudah punya smartphone. Walaupun cara menggunakannya tidak begitu paham. Tapi kan sistem barcode bisa diberikan. Ini kan bisa dibangun Pak. Kris aja bisa Pak. Sampai bawah itu bisa bermanfaat mereka tahu menggunakannya. Nah ini bagaimana caranya tabung melon itu yang 3 kilo itu pakai barcode kepada siapa? Kalau saya beli pakai barcode kayak begitu tidak bisa. Nah ini penting, ini salah satu contohnya. Terus yang berikut yang ketiga nih Pak. Ini kan sekarang harga minyak dunia masih di bawah 70.
Saya mau nanya ke Menteri Keuangan yang baru ini, bagaimana kalau menghadapi kayak akhir tahun itu? Misalnya sampai $90. Ini kan membengkak semuanya. Ini menurut Pak Purbaya ini apakah masih ada fiskalnya masih aman, mempersiapkan dan lain-lain. Karena ini tidak bisa di stop. Ya saya berharap kita bisa mencari solusi yang terbaik dan saya berharap bahasanya itu tunggakan pemerintah kepada BUMN yang diberikan tugas melalui yang disebut dengan PSO itu bisa diselesaikan, Pak. Itu saja. Karena yang disampaikan tadi Bapak itu tahun 2024 saya masih ingat itu dari Pertamina sendiri masih ada tagihan 9 triliun. Ini adalah kehadiran negara yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. LPG 3 kilo itu akan menjadi sebuah intervensi masyarakat kecil yang seharusnya membeli harga pasar, kemudian mereka mempunyai selisih harga, dan selisih harga itu yang dia manfaatkan untuk mengkonsumsi barang lain dalam rangka bisa mendapatkan manfaat ekonomi bagi keluarga miskin itu. Nah ini yang menurut tepat sasaran. Banyak sekali isu-isu mengenai tepat sasaran dan tata kelola di lapangan ini. Nah ini yang harus kemudian pengelolaannya ini yang sangat penting, Pak Menteri. Negara sudah mengintervensi, jangan sampai kemudian di hulunya kita dalam penentuan harga, kita menghadapi situasi yang tidak ideal, kemudian penyalurannya juga tidak tepat sasaran. Saya yakin yang tidak tepat sasaran ini kan tidak banyak, tapi kan harus tetap diperbaiki sistem dan mekanismenya. Semua proposal yang beredar di kementerian itu, setiap termasuk Danantara ya, setiap ada yang bisa mengurangi biaya, kami akan ini secepatnya. Tapi kelemahan yang utama memang saya sadar juga di sini waktu saya kan baru minggu ketiga ya, yang nggak tahu semuanya sekaligus kan. Tapi saya tahu bahwa ketika mereka bilang ke saya subsidi ditendang ke tahun depan pembayarannya, maksudnya kompensasi Pak. Kalau subsidi kita bayar ya, yang kompensasi kita tendang ke tahun berikutnya. Maksudnya apa? Ada proses yang lama, ini itu. Kan saya juga pernah di private sector kan. Saya ngerti juga itu cost of capital untuk perusahaannya jadi tinggi. Tapi saya baru lihat beberapa, 1 minggu terakhir lah. Ke depan saya akan percepat. Jangan sampai kita telat bayar lagi. Kalau bisa sebulan langsung bayar. Kenapa? Karena uang saya juga nganggur di BI itu. Kalau gitu kan masuk ke sistem cepat, mestinya Danantara harusnya lebih cerdas lagi. Kalau ketika mood saya seperti itu, langsung dia ngadap saya, minta apa. Ini kan enggak, dia ngadap Anda langsung kan, bapak-bapak, ibu-ibu. Padahal sama saya, teman, saya pengawas Danantara, awas besok. Kenapa mereka nggak ke saya? Lah ini kan penting Pak Menteri, ini jadi paten ini bagus, gitu, ini bagus, saya pikir korek seperti ini. Tapi yang dia tahu saya punya uang banyak, saya baru taruh cuma 200, masih ada 250 lagi di sana. Kenapa dia nggak ke saya? Jadi pada dasarnya begitu masuk akal, kita akan ini secepatnya. Kita akan review proses yang tadi 3 bulan tadi, kelamaan menurut saya juga, yang memastikan bahwa program PSO kami tidak mengganggu cash flow dari perusahaan Pertamina dan PLN dan lain-lain. Tapi nanti saya lihat, kalau nggak untung juga was. Kalau udah costnya diturunkan, jangan main-main mereka. Tapi yang tadi saya janji akan betulnya tadi proses di sini kita akan percepat. Berapa lama Anda bisa betulin? Dulu itu setahun sekali Pak. Ya jangan setahun sekali lah. Dulu itu setahun sekali udah tekadkan 3 bulan. Yang nentuin siapa? Kita yang nentuin. Sebulan selesai ya? Sebulan selesai Pak. Nanti kalau enggak dia saya pindahin. Ini alhamdulillah ini kalau Menteri Keuangannya bergerak cepat begini nih Pak. Nah, saya syukur juga, ini Pak. Sebenarnya saya lagi mikir gimana ngeluarin uang itu, masih banyak di sana, masih numpuk. 200 triliun positif tanggapannya, tapi banyak yang ribut juga kan. Oh ini itu ya. Saya mesti cari tools yang lain. Jadi kalau sabar lagi. Daripada uang kita numpuk di sana, utangnya bunganya dibayar, impactnya ke ekonominya kurang. Saya nunggu sebenarnya penyaluran yang cepat apa.
Makanya saya sisirkan tuh kementerian-kementerian, saya ancam yang nggak bisa sampai Oktober nanti kalau Anda nggak bisa propose dengan clear seperti apa sampai akhir tahun, saya ambil uangnya. Kalau Danantara punya tagihan seperti ya langsung ngadap saya harusnya. Nanti saya tanya kalau rapat saya sebagai apa? Pengawas Danantara. Kita pernah bangun kilang baru nggak? Nggak pernah. Sejak itu sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru. Jadi nanti bapak-bapak kalau ibu-ibu ketemu Danantara lagi, minta Pertamina bangun kilang baru. Saya pernah, waktu saya di Maritim, saya pernah tekan mereka tahun 2018 untuk bangun kilang. Mereka janji mereka akan bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Sampai sekarang kan nggak ada satupun. Jadi Bapak tolong kontrol mereka juga. Dari saya kontrol, dari Bapak-Bapak juga kontrol. Karena kita rugi besar. Karena kita impor dari mana? Dari Singapura. Minyak, produk minyaknya. Pabrik pupuk juga. Jadi pada dasarnya kalau gitu sekarang saya bukan juru bayar saja. Saya akan masuk. Saya akan lihat mereka jalankan apa enggak proyek-proyek yang diusulkan. Kalau enggak kita potong uangnya juga Pak. Saya kan pengawas, saya ganti aja dirutnya. Artinya timbal balik. Jadi ini saya pikir masukan yang bagus sekali dari DPR. Gimana caranya kita memproduksi, tadi Pak Khairul Imam juga memperbaiki alat-alat produksi, termasuk menyediakan alat produksi yang baru yang selama ini kita gagal membangun. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertaminanya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja karena mereka yang jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka kalau Anda nggak bisa bikin ya udah, ini ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu itu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Jadi tolong dari parlemen juga mengontrol Pertamina untuk hal tersebut. Jadi kita kerjasama. Tujuan kita sama sebetulnya mengurangi subsidi dan membuat subsidi yang ada pun lebih murah dan tepat sasaran. Jadi untuk subsidi gimana nature-nya? Subsidi sebetulnya kalau bisa nggak subsidi kan. Cuman karena ekonomi kita tumbuhnya nggak cukup bagus, masyarakat yang paling bawah belum bisa bertahan ketika harus menghadapi harga pasar. Dikeluarkan itu subsidi supaya mereka bisa hidup terus dan agak sejahtera lah ke depan. Tapi kunci utamanya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jadi kita akan mencoba meningkatkan kesejahteraan semuanya sehingga mereka semua kuat pada satu titik, nggak harus subsidi lagi. Jadi langkah itu ke depan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Makanya saya setuju banget dengan ambisi Pak Prabowo untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi 8%. Walaupun susah mungkin ke 8, tapi selama kita bergerak ke arah sana dan bukan ke arah bawah seperti sebelumnya, harusnya cita-cita lama-lama akan tercapai juga. Jadi saya mohon Komisi 11 mendukung saya dalam hal itu, bersama-sama menciptakan tadi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Terus untuk data gimana tepat sasarannya, itu kita punya DTSEN ya tadi ya. Ini sudah siap, sudah dipakai oleh Menteri Sosial ya, Kemensos, tapi belum dimanfaatkan oleh Menteri ESDM. Kami akan diskusi dengan mereka supaya mereka betul memakai data sen tersebut ke depan. Tapi sama juga, selama ini rupanya kita nggak bisa ngitung, nggak pernah monitor ya. Belum pernah survei dan sebagainya. Saya akan minta BPKP untuk mensurvei gimana pelaksanaan subsidi itu. Dan saya akan minta betul mereka jalankan, jadi kalau ada yang menyeleweng-nyeleweng, hati-hati aja nanti. Jadi selama ini rupanya belum dijalankan. Saya mengucapkan terima kasih telah diundang oleh Komisi 11 dalam acara rapat kerja berkaitan dengan utang-utang Menteri Keuangan yang supaya dipercepat bayarnya. Tapi terus terang memang udah menjadi pikiran saya cukup lama. Kenapa ditunda?
Kalau ditunda kan cost of capitalnya tinggi perusahaan-perusahaan itu, akhirnya mereka untungnya juga berkurang. Sementara pemerintah bisa bilang, oke, subsidi saya aman, apa anggaran saya aman. Harusnya nggak begitu. Setelah kita memberikan tugas ke suatu badan usaha, harusnya kewajiban pemerintah juga dipenuhi tepat waktu sehingga tidak mengganggu badan usaha tersebut. Mudah-mudahan ke depan diskusi seperti ini akan berjalan terus, dan kami juga mohon bantuan Komisi 11 kalau ada danantara yang lambat-lambat, Anda juga menegur mereka. Terima kasih atas masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.